Padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, untuk mengawali aktivitas kita dan juga pekerjaan kita, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menghantar kita, yaitu yang tertulis di dalam Mazmur 130 ayat 4, demikianlah dikatakan. Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Demikian firman Tuhan. Allah kita adalah Allah yang harus kita takuti. Tetapi bukan karena Allah itu menakut-nakuti kita, tetapi karena Allah penuh dengan pengampunan terhadap kehidupan kita orang yang berdosa. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, takut bukan karena adanya ancaman, bukan karena adanya hukuman, bukan karena adanya yang namanya yang ditakuti. Tetapi takut adalah ketika kita mau membuka hati, membuka diri, dan memberikan yang namanya kesempatan kepada orang lain. Karena itu di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang beriman, banyak sekali yang perlu kita pelajari seperti yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan tidak pernah langsung menghukum orang yang berdosa, tetapi Dia selalu memberikan kesempatan kepada orang yang berdosa untuk kembali kepadanya. Sehingga setiap orang yang berdosa itu selalu diberikan kesempatan untuk bertobat. Karena Allah adalah Allah yang penuh pengampunan. Allah kita adalah Allah yang selalu memberikan kesempatan kepada kita. Jadi takut akan Tuhan karena Allah adalah Allah yang memberikan karunia pengampunan itu kepada kita. Tetapi di tengah-tengah dunia ini banyak orang yang takut karena orang yang kita takuti itu memiliki kekuasaan, kekuatan untuk memberikan hukuman. Sehingga banyak orang mendefinisikan yang namanya takut adalah karena ada hal yang melebihi dari kita. Sehingga rasa takut juga itu meliputi kehidupan kita ketika kita hidup sebagai orang percaya. Banyak orang percaya itu takut sekali untuk mengampuni orang dan merasa bahwa ketika kita lebih dahulu mengampuni atau kita mengakui kesalahan kita itu menjadi suatu penghinaan, merendahkan harga diri. Padahal firman Tuhan hari ini mau mengatakan, padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Pengampunan itulah dasar orang untuk menjadi takut kepada orang yang mengampuni. Kalau orang selalu melakukan kesalahan, kalau orang selalu melakukan penghinaan kepada orang lain, tetapi sepanjang dia melakukan hal yang tidak baik, kita sebagai orang percaya membuka diri, membuka hati, membuka pikiran kita sebagai orang beriman, membuka pintu pengampunan. Itulah yang membuat orang akhirnya segan dan takut kepada kita. Bukan karena kita memiliki wewenang untuk menghukumnya, untuk menghajarnya, untuk memberikan pembelajaran baginya. Bukan itu. Allah yang kita takuti adalah Allah yang penuh kasih. Maka kita sebagai orang percaya juga haruslah menjadi umat yang penuh dengan kasih dan pengampunan. Sehingga setiap orang yang ada di sekeliling kita itu akan merasa segan dan takut. Bukan kita yang ditakutkan, tetapi Allah kita yang ditakutkan. Karena dengan sikap kita, dengan perbuatan kita, kita mau mengatakan pengampunan hanya ada di dalam Kristus Yesus. Ketika kita mampu mengampuni orang lain, itu bukan kita yang mengampuni, tapi Allah sudah lebih dahulu mengampuni kita. Sehingga kita harus hidup takut akan Tuhan. Karena hidup orang percaya adalah hidup yang takut akan Tuhan. Sehingga kita berhikmat ketika kita memiliki pengetahuan bahwa yang diinginkan oleh Allah dalam kehidupan setiap orang percaya adalah kehidupan yang mengampuni orang lain. Sehingga tidak ada lagi yang namanya kebencian, tidak ada lagi yang namanya dendam, tidak ada lagi namanya pikiran-pikiran yang mau menghancurkan orang lain. Tetapi yang kita punya adalah
menebarkan kasih dan pengampunan supaya orang tahu Allah yang kita sembah, Allah yang kita puji, Allah yang kita agung-agungkan adalah Allah yang memiliki pengampunan dan dialah yang layak ditakuti di dalam setiap karya keselamatan yang diberikan kepada kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang penuh dengan sukacita, yang memberikan pengharapan baru dalam kehidupan kami. Sehingga hari ini kami dapat mendengar bahwa Engkau adalah Allah yang adalah sumber daripada pengampunan. Sehingga Engkau mengajak kami, mengarahkan kami menjadi orang-orang percaya yang hidup dengan hati yang penuh dengan pengampunan. Karena itulah Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang harus ditakuti. Karena takut akan Engkau adalah permulaan daripada pengetahuan, dan dari situlah kami bisa belajar bahwa kehidupan kami adalah kasih karunia-Mu saja. Ya Tuhan, berkatilah setiap kehidupan kami, di dalam setiap aktivitas kami dan profesi kami, pekerjaan kami. Agar apa yang kami lakukan itu menjadi kehendak-Mu dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Tuhan, berkatilah setiap kehidupan kami, yang sakit Engkau berikan kesembuhan dan pemulihan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang menghadapi pergumulan Engkau sertai dan berikan sukacita kepada mereka untuk menghadapi pergumulan itu dengan takut akan Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga prokes, tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.